selamat malam narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Endang Widyorini. Kemudian juga selamat malam bagi para panitia dan para tante-tante. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilang. Saya akan menjadi MC pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya untuk kita membukanya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh saya sendiri. Dapat mempersiapkan sikap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa tidak akan pernah cukup. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dapat dibantu dengan share screen dan audionya. Baik, terima kasih atas bantuan share screen-nya. Kembali saya menyapa lagi, selamat malam dan selamat datang para peserta di acara Turu atau 7 Hari Seru bersama PSGGC. Ini adalah hari pertama dari rangkaian 7 hari. Kemarin ada sedikit epilog dengan deklarasi, dan hari ini kita akan mulai dengan narasumber kita yang pertama, yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya, dan besok akan dilanjutkan dengan narasumber yang lain. Untuk hari ini, sesi narasumber akan dipandu oleh Ibu Patricia. Ibu Patricia, apakah sudah hadir? Siap, hadir. Terima kasih, Wilang. Selanjutnya saya serahkan. Baik. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semua. Ada Bapaknya enggak ya? Saya lupa. Terima kasih atas kehadirannya dan keikutsertaannya bersama acara kami, Turu bersama PSGGC. Sangat berharap agar acara ini dapat bermanfaat. Senang melihat antusiasme teman-teman untuk hadir di acara kami, PSGGC Jogja, yang berusaha untuk belajar bersama sejak tahun 2014. Kami sangat-sangat terbantu oleh Ibu Endang, oleh Bu Adi, oleh banyak psikolog yang mendampingi membersamai PSGGC Jogja dalam belajar terkait dengan info isu-isu giftedness. Sekilas yang dapat saya sampaikan terkait dengan narasumber kita malam ini adalah Bu Endang. Kita tidak akan membahas banyak tentang apa yang
sudah dilakukan di luar sana, tetapi terkait dengan isu gifted sudah tidak diragukan lagi, ilmu yang akan dibagikan oleh Bu Endang akan sangat-sangat luar biasa, bermanfaat untuk kita, dan kami sudah merasakan manfaatnya, termasuk juga dari tulisan-tulisan yang ada di buku Bu Endang. Bu Endang sudah sempat menulis minimal 3 buku dari Prenada itu, satu yang berjudul disleksia, satu terkait dengan cerdas istimewa di kelas inklusi, dan satu lagi tentang anakku gifted, cerdas istimewa ya Bu Endang ya, 3 buku itu. Tanpa berlama-lama, karena memang kita akan mendengarkan Bu Endang yang berbicara terkait dengan banyaknya orang tua galau yang seringkali mencari psikolog, maka waktu dan tempat saya berikan ke Bu Endang. Dipersilakan Bu Endang, waktunya mungkin bisa 1 jam boleh lewat, tetapi keseluruhan waktu kita sampai jam 21 malam ini. Dipersilakan Bu Endang. Selamat, terima kasih Bu. Ini laptop saya kok ada masalah ya. Putus-putus bentar ya. Kita di sini bentar ya Bu ya. Ini kursornya yang error nih. Aduh. Tadi saya pakai nggak masalah. Ya. Selamat malam Ibu-ibu. Ada bapaknya nggak ya? Belum ada ya? Sepertinya belum ada. Iya. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang sesuai yang ditulis di flyer, bahwa saya akan membawa satu masalah tentang pentingnya memahami diagnosa psikologi. Jadi sebenarnya begini, banyak sekali orang tua yang sesungguhnya mungkin sangat mengharap diagnosa dari psikolog atau dokter gitu ya. Mari kita lihat ya. Saya akan share screen, izinkan saya share screen dulu nih, laptop saya kok bermasalah kenapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, nggak tahu nih putus-putus terus. Bentar ya. Saya akan share screen. Oh, host disable participant. Tolong diberikan multiple. Mbak Sista, tolong Bu Endang dikasih akses untuk share screen. Ya, terima kasih Mbak Sista. Ya, ya. Oke. Bentar ya. Ya, penegakan diagnosa ini yang sangat penting dalam kita memahami satu masalah seorang anak yang mungkin mempunyai yang berbeda dengan yang lain. Maka untuk itu diperlukan memang satu penegakan diagnosa. Diagnosa ini yang harus dipahami orang tua apa. Nah, penting sekali diagnosa karena diagnosa yang tepat akan menghasilkan suatu solusi yang tepat dalam melakukan intervensi, gitu ya. Oke. Nah, perkembangan seorang anak itu pada usia hingga 5 tahun merupakan periode yang harus diperhatikan perkembangannya oleh orang tua. Hal ini karena bahwa periode tersebut merupakan masa di mana anak itu ada yang mengatakan itu masa keemasan, ada yang mengatakan bahwa itu adalah satu hal yang sangat penting karena pada masa itu perkembangan anak itu sangat banyak sekali perkembangan. Bahkan ada yang mengatakan 80% saraf di otak akan berkembang pada saat 5 tahun pertama. Nah, karena itu orang tua perlu mempelajari, mencermati perkembangan anak pada aspek-aspek perkembangannya. Begitu ya. Jadi jika kita memiliki perkembangan yang berbeda, pasti sesungguhnya berbeda itu kita melihat ada aspek-aspek yang perkembangannya itu tidak sama dengan anak yang lain. Bisa kurang, bisa lebih, bisa sama. Nah, ini yang harus dilihat, butuh satu penanganan yang sangat yang tepat ya. Nah, ini kok
laptop saya nggak pernah kayak gini ya. Nah, ada 6 aspek yang harus diwaspadai. Perkembangan apa yang harus diwaspadai oleh orang tua? Itu ada 6 aspek, yaitu perkembangan fisik, seperti berat badan, tinggi badan, begitu ya. Kemudian juga pertumbuhan-pertumbuhan yang sifatnya fisik, kemudian perkembangan motorik, motorik kasar, motorik halus, begitu ya. Kemudian perkembangan emosi. Apakah anak itu bisa kalau dililing apa ya? Diajak tertawa itu ikut tertawa, disapa itu dia ikut tertawa, itu adalah perkembangan fisiomotoriknya. Perkembangan emosi. Ini laptop saya, ya ampun Gusti. Nggak pernah kayak gini kok. Nah, kemudian perkembangan sosial. Sosial itu dia mulai senyum sama orang, begitu ya. Terus kemudian kalau sudah agak besar, bagaimana emosinya? Apakah emosinya itu sesuai dengan situasi, baik situasinya atau intensitasnya, caranya, intonasinya, dan sebagainya. Sosial juga begitu. Kognisinya, apakah perkembangan kognitifnya itu sudah tepat, sudah sesuai dengan perkembangannya, atau lebih, atau kurang. Nah, kemudian perkembangan komunikasi. Bagaimana dia pertama kali berbicara, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyusun kata, terlambat atau tidak, atau memang malah justru lebih dari teman-temannya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kemudian 6 aspek, atau mungkin ada lagi yang aspek yang lain, tapi biasanya 6 aspek ini. Ini anak yang perkembangannya normal, mana ada yang lebih, ada yang kurang, atau yang sama. Ini kemudian mana dari aspek itu? Coba dilihat di sini, mana ya anak-anak yang beda ya. Nah, ini akan kita susah melihat, tapi mungkin sepintas kita akan tahu apa yang terjadi. Tetapi patokannya itu apa? Nah, kadang psikolog kemudian memberikan, sebentar, ini laptopku kena apa ya? Mungkin perlu dibantu dari panitia, Bu? Enggak, ini laptop saya yang ini. Tapi kelihatan jelas ya? Terlihat, cukup terlihat. Iya, laptop saya yang kursornya itu lari-lari. Kemudian apa patokannya? Patokannya adalah milestone. Jadi milestone itu adalah patokan rata-rata perkembangan anak. Nah, ibu-ibu bisa melihat bisa googling, bisa di buku-buku anak usia 5 tahun itu penguasaan seperti apa, perkembangan seperti apa, begitu ya. Itu. Nah, itu kemudian kita bisa melihat dari saya nggak tahu kenapa. Kalau saya pegang apalagi nih. Nah, kemudian dari milestone. Nah, lalu kemudian mengamati, kemudian anaknya beda. Apa biasanya terjadi pada orang tua? Biasanya bingung, kalau terlambat membuat malu, nangis, merasa bersalah, bisa jadi merasa bersalah, atau frustasi. Nah, biasanya ini beberapa ini, misalnya seorang anak terlambat bicara, maka orang tua akan melihatnya itu bingung kenapa. Kemudian itu, oh tidak apa-apalah. Jadi dia ditolak, denial. Biasanya kalau saya lihat dari pengalaman saya, seringkali orang tua itu percaya diri bahwa nggak akan apa-apa karena orang tuanya mengatakan bahwa ini saya itu dikasih host ya, jadinya mesti masuk kalau ada yang mau masuk. Mungkin sebetulnya multiple partisipan bisa presensi begitu masuknya, ya, bukan menjadi Mbak host. Sista tolong diinikan, dibantu Mbak Sista. Ya nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Kita ibu-ibu yang punya, yang kalau teknologi begini mungkin tidak terlalu canggih, tetapi sudah cukup bagus lah. Nah, kemudian kadang-kadang begini, anak terlambat bicara, tapi datang ke tempat saya itu sudah agak terlambat. Karena menurut ibu tadi, bapak ibu tadi mengatakan, oh dulu bapaknya juga terlambat.
kata orang tua saya juga pasti anaknya nanti akan bisa bicara, karena orang tuanya juga nggak masalah, pasti anaknya nggak masalah. Nah, itu yang seringkali juga terjadi. Jadi datang ke psikolog itu sudah agak terlambat untuk intervensinya. Nah, ini sebentar, atau saya begini ya. Nah, ini tapi kemudian yang merasa itu penting, maka mengunjungi ke profesional, ke psikolog atau ke dokter untuk mencari diagnosa yang tepat untuk anaknya. Nah, menjadi lebih yakin untuk memahami apa yang harus dia lakukan, intervensi apa, meminta profesional apa atau ahli apa yang untuk membuat anak ini tepat untuk berkembang secara optimal, begitu ya. Nah, tapi ada juga yang tambah bingung. Tambah bingung itu mungkin ada beberapa macam. Mungkin psikolognya itu tidak menjelaskan dengan bahasa awam, bahasa yang bisa dipahami oleh orang tua. Bisa juga aku nggak tahu nih kenapa kayak gini nih. Padahal biasanya enggak. Nah, kemudian jalan terus. Nah, kemudian ada juga yang bingungnya karena kurang informasi atau psikolognya menjelaskan tidak jelas dan orang tua itu tidak bertanya apa artinya ini. Misalnya, anak ibu ini gifted. Gifted yang seperti apa? Apa artinya gifted? Dia menjelaskan. Nah, kemudian orang tua masih merasa, benar nggak sih seperti itu anak saya? Nah, itu harus hati-hati. Kemudian ada lagi yang menolak diagnosa. Kadang-kadang sampai ke shopping psikolog. Jadi ke psikolog 1, psikolog 2, psikolog 3. Nah, semuanya memberikan diagnosa yang berbeda. Nah, ini yang agak susah. Tapi kita harus bagaimana, coba kita lihat lagi. Nah, ibu-ibu kalau ada pertanyaan bisa disimpan, nanti kita tanya. Atau mau sampai di sini bertanya juga boleh. Jadi artinya boleh raise hand atau tulis di chat, mungkin saya akan membantu. Nah, sebetulnya kita harus tahu sebetulnya diagnosa itu apa. Kadang kemudian yang saya temui itu, ibu udah ke psikolog itu diagnosanya apa, Bu? Nggak tahu, psikolognya tidak mengatakan apa-apa. Nah, kalau psikolognya tidak mengatakan apa-apa, kemungkinan yang diceritakan orang tua itu juga bukan diagnosanya apa ya, Dok? Itu tidak apa, diagnosanya apa ya, Bu? Apa Pak, begitu ya. Jadi mungkin psikolog akan menjelaskan kondisinya tanpa memberikan satu diagnosa. Jadi diagnosa itu bisa ditanyakan. Nah, diagnosa sendiri apa? Adalah suatu istilah umum yang berkenaan dengan proses-proses pengidentifikasian suatu problem emosi, problem tingkah laku, atau pembuatan suatu statement tentang status klien saat ini. Nah, itu adalah diagnosa. Jadi, diagnosa itu suatu pemberian identifikasi, ya, suatu masalah. Hari ini tadi saya praktek, itu saya nemu lagi anak yang gifted, tapi orang tua mengatakan bahwa anaknya di dalam lembar RDIS itu anaknya sensitif, anaknya udah marah, emosi tidak terkontrol, gitu ya. Nah, begini orang tuanya memang tidak mengerti anaknya gifted itu istilah apa, talented itu istilah apa, tetapi beberapa kriteria yang dimiliki anak itu adalah gifted. Contohnya begini, anak ini pandai, ibunya, kalau akademik nggak masalah, Bu, hanya emosinya, begitu ya. Tapi ciri-ciri yang dimiliki anak ini adalah ciri-ciri anak gifted. Anaknya introvert, mau berteman tapi tidak tahu cara berteman seperti apa. Kemudian kalau pelajaran memang tidak masalah, tetapi kalau dia nggak suka, nah itu baru bermasalah.
karena dia tidak suka dengan pelajaran itu. Tetapi selama ini guru di kelas 2, kelas sebelumnya kelas 2 itu enggak masalah, kelas 2. Sehingga dia cocok. Nah, sekarang kelas 3 ini nampaknya dia tidak cocok dengan gurunya. Sehingga dia semakin sensitif. Kalau ada temannya mengejek, itu dia bisa marah. Marahnya bisa sampai memukul, begitu ya. Kemudian saya sudah mulai curiga, kenapa ada sensitivitas begitu. Ternyata anak ini ingin menjadi pembuat game. Orang tuanya tidak pernah memberikan kesempatan dia untuk dipanggilkan guru untuk belajar tentang coding atau apa, trading atau apa. Itu anak itu sudah bisa. Bisa dan membuat game-game yang sederhana. Nah, ini sebuah, tetapi tesnya belum, baru saya lihat ada kemungkinan anak ini gifted. Nah, selanjutnya, bagaimana kerja psikolog dalam penegakan diagnosa? Karena begini ya, suatu diagnosa, kalau terjadi misdiagnosa, jadi anak yang disabilitas tetapi didiagnosa menjadi anak gifted, itu bisa jadi dia sama buruknya anak yang anak disabilitas tetapi didiagnosa anak gifted, atau anak gifted didiagnosa anak disabilitas. Ini sama juga harus hati-hati. Nah, hati-hati itu yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana cara kerja psikolog dalam menegakkan diagnosa? Jadi orang tua mesti tahu kalau ke psikolog itu kerja psikolognya seperti apa. Dalam melakukan assessment pada semua aspek perkembangan dan memperhatikan milestone dan kriteria diagnostik yang telah disepakati oleh para profesional American Psychological Association itu dalam DSM, ICD-10 atau PPDGJ, itu di Indonesia PPDGJ itu. Kemudian memang ada beberapa yang tidak masuk di dalam gifted, dalam DSM-5. Yang paling biasa dipakai adalah DSM-5. Nah, ada yang tidak masuk di dalam DSM-5, yaitu contohnya itu Asperger dan gifted. Ini patokannya apa? Karena tidak ada dalam DSM-5. DSM-5-TR sekarang ya. Ya, dulu DSM-5, sekarang DSM-5-TR. Nah, Asperger itu tidak ada dalam DSM-TR, itu ada dalam DSM-4-TR itu ada, tetapi di dalam DSM-5 enggak ada. Dalam DSM-TR itu bisa dimasukkan karena ada keterangan, tetapi tidak dikatakan dengan jelas. Tidak dikatakan dengan jelas. Nah, itu. Ini. Aku nggak tahu ini kok kayak gini ya. Biasanya enggak. Ini pernah seperti ini, tetapi sudah lama enggak masalah. Tetapi dalam nggak usah pakai mouse. Oke deh. Ada beberapa yang tidak ada seperti Asperger, seperti gift. Itu patokannya apa? Nah, patokannya adalah teori kriteria diagnostiknya itu dari ahli-ahli yang memang banyak melakukan penelitian dan memberikan teori-teori tentang gifted itu. Jadi begini, kalau DSM itu jadi patokan di dalam memberikan satu diagnosa, itu artinya kita itu mengatakan anak itu gifted atau anak itu tidak, itu dengan melihat misalnya ADHD, maka dia harus memenuhi kriteria yang tertulis dalam DSM-5, dalam DSM atau ICD atau PPDGJ. Nah, kalau kita memberikan diagnosa bahwa dia itu disleksia,
maka ada ciri-ciri yang sudah tertuliskan sesuai dengan DSM-5. Jadi ada patokannya. Karena itu dalam melakukan assessment itu tidak bisa secara seenaknya untuk memberikan diagnosa. Ada yang mau diadmit tapi nggak bisa admit, atau saya yang harus admit ini ya? Mbak Sista, tolong co-hostnya Bu Endang dicopot supaya tidak terganggu, please. Tetapi saya kemudian untuk presentasi itu pakai multiple partisipan supaya bisa presentasi, tetapi tanpa ada informasi atau menjadi host. Begitu ya. Iya. Saya lanjutkan, ini hilang ya. Oh, karena saya dicopot jadi host, jadi hilang. Coba sekarang. Izin share screen-nya aja Mbak Sista. Jadi begini, di bawah itu, share screen itu, oke. Kembali ke yang tadi. Oke. Ya udah Bu. Bentar ya. Nah, ini saya nggak bisa karena saya tidak host, tetapi bisa diberikan cara dengan multiple partisip yang bisa presentasi itu sifatnya multiple. Jadi tidak harus menjadi host. Di bawah yang tulisan multiple screen itu ada multiple partisipan yang bisa share screen. Udah Bu, coba di share lagi Bu. Udah saya klik. Multiple ya. participant can share semua. Oke. Ya. Jadi kalau hal-hal yang tidak ada dalam DSM atau ICD-10 atau PPDGJ itu menggunakan teori dari ahlinya, begitu ya. Nah, misalnya kalau gifted, nah kita pakai teori yang siapa? Untuk didiagnosa gifted itu siapa yang boleh memberikan dan berdasarkan apa? Nah itu. Jadi kita tidak boleh kalau dikatakan itu diagnosanya tuh dikatakan suspek gifted, itu akan susah. Gifted atau tidak, begitu. Kalau suspek itu kecenderungan. Kalau kecenderungan gifted, maksudnya gimana? Gitu ya. Jadi itu kita bisa lebih minta keterangan yang lebih jauh, lebih jelas lagi. Nah, ini bagaimana proses diagnosa psikologi. Pertama, jadi tidak bisa diagnosa gifted itu diberikan begitu melihat, terus kemudian, oh gifted, oh autis, oh ini ADHD. Pasti tidak bisa. Nah, anamnesa itu pertama kita harus wawancara dengan pihak keluarga. Tujuannya apa? Untuk memperoleh keterangan tentang keluhan dan riwayat anak. Tujuannya itu adalah memperoleh informasi tentang permasalahan yang dialami oleh anak. Jadi, bagaimana gejala itu muncul, apa saja sebetulnya kalau di dalam buku-buku yang saya baca tuh untuk gifted biasanya istilahnya tuh identifikasi, tidak diagnosa, karena diagnosa lebih ke gangguan yang ada. Tetapi tidak masalah juga diagnosa diberikan, karena sifatnya memang memberikan
satu statement permasalahan anak kalau diidentifikasi sebagai begini soalnya. Soalnya orang itu masih berpikir bahwa gifted itu adalah anak yang pandai dan tidak ada masalah. Itu memang sangat sangat umum. Nah, baru tahun-tahun dekade terakhir itu baru disadari bahwa gifted itu adalah tidak segampang yang dibayangkan. Bahkan guru-guru kalau diminta untuk kira-kira siswa ibu yang gifted itu yang punya kemampuan lebih itu yang mana? Guru coba disuruh menuliskan 3 anak. Yang dipilih itu adalah anak-anak yang nurut, anak-anak yang nilainya bagus, yang tidak ada masalah. Itulah sebabnya dalam DSM-5 itu belum ada patokannya. Kalau diagnosa yang lain itu mudah karena sudah ada patokannya di dalam DSM. Lari-lari terus yuk. Maaf ya Ibu, Bapak. Jadi perlu riwayat yang panjang, kemudian perlu juga menunjukkan portofolio atau pengalaman-pengalaman itu kalau gifted, atau anak-anak yang bermasalah pun itu juga seperti apa, pada situasi apa dia bermasalah, sejak kapan, begitu. Nah, kemudian dari anamnes itu kita juga mencari juga tentang perkembangan anak dari perkembangan sejak dalam kandungan, prosesnya susah atau tidak, kemudian ada penyakit apa dari waktu kecil, kemudian itu perkembangannya, kemudian dia bisa tengkurap usia berapa. Nah, itu bagi psikolog itu berarti sekali. Jadi perkembangan fisik, perkembangan motorik beratnya berapa, terus kemudian motoriknya bisa jalan usia berapa, nah bisa menulis atau menulis bentuk lingkaran itu bisa bulat atau tidak. Nah, itu semua ada, itu kemudian bicara dan sebagainya dari perkembangannya itu yang ditanya semua riwayat perkembangannya. Nah, kemudian dilakukan wawancara dan observasi. Jadi ada assessment itu, ada wawancara observasi, kemudian baru psikodiagnostika. Itu cara kerja psikolog. Ada psikodiagnostika itu adalah psikotes. Ada skala, misalnya ada rating scale. Nah, skala atau rating scale atau mungkin checklist gitu ya. Jadi tidak bisa hanya melihat. Jadi kalau misalnya anak itu pecicilan, banyak gerak, itu saya nggak berani mengatakan bahwa dia ADHD atau dia itu gifted. Saya perlu menunjukkan juga bagaimana kemampuan berpikirnya seperti apa. Dari tes itu saya akan melihat bagaimana toh kemampuan dalam otaknya dia itu berpikirnya seperti apa. Apakah cara berpikirnya itu dia memang lebih mampu. Nah, seperti anak yang saya temui tadi pagi, maka saya ngetes. Tes itu saya pengen tahu apa? Saya pengen tahu anak ini kemampuan berpikirnya yang lebih itu ada di mana. Gitu. Nah, atau anak ini punya masalah apa? Nah, di situ saya tes intelijensi, saya tes kepribadian, kemudian emosi sosial itu ya, kemudian juga beberapa saya berikan juga skala yang lain. Nah, itu. Untuk apa? Karena saya untuk bisa memberikan satu diagnosa, itu harus kuat benar-benar dengan, meskipun satu hal yang sangat penting itu adalah psikolog dalam memberikan diagnosa dari pengalaman, maka yang paling penting semua itu memang adalah wawancara dan observasi. Tetapi psikodiagnostik itu diperlukan untuk menjadi pelengkap dari diagnosa. Nah,
di sini akan dari hasil assessment akan tahu kemampuan berpikirnya anak, bagaimana kemampuan emosi, perilakunya, kemudian ada perilaku apa, tipikal dan atipikalnya apa. Nah, memang ada beberapa tipik perilaku yang atipikal itu memang apa saya kirim aja ya, kalau saya kirim masih prosesnya lama. Oke. Ya, mungkin bisa dibantu Bu Endang Tapi kirim. ini prosesnya lama, Bu, karena harus masuk di WA dulu tuh, Bu. Ya, karena tidak saya kirim tadi, udah tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan tahu perilaku, misalnya kalau autis itu saya harus tahu ada perilaku repetitif atau tidak, begitu. Nah, perilaku repetitifnya harus muncul. Nah, kalau gifted, perilaku apa yang biasanya muncul, yang sering? Anak itu nggak bisa bergaul karena tipenya memang dia introvert, jadi memang tidak selalu patokannya. Jadi kalau memberikan, sebentar ya Bu, kalau gitu ini saya saya kirim ke Bu Pat ya. Kirim ke saya boleh atau mau kirim langsung ke email PSG Gizi Jogja boleh Bu? Repot Bu, repot. Oke, siap. Sabar ya Ibu-ibu. Ini banyak yang mau saya sampaikan ternyata malah bermasalah. Pada hari Sabtu saya juga minggu depan bicara lagi tapi kok bermasalah. Ini WA-nya aja nggak mau. Ini memang lagi bermasalah. Oke, saya ngomong aja langsung ya Bu nanti. Baik Ibu. Ini nggak mau juga. Oh sudah ketemu. Sudah saya up WA saya, seandainya Iya. dibutuhkan Bu Endang. Ya Bapak Ibu, bapaknya tidak ada, bapaknya ketinggalan. Ya Ibu-ibu semua sambil menunggu Bu Endang mengirimkan file. Sudah sih kirim Bu. Ya, baik Bu Endang, baru saya terima Ya. sebentar. Saya teruskan aja ya. Nanti kalau sudah siap baru saya diberitahu atau saya share screen ya. Nah. Oke, Mbak Sista bisa bantu atau saya? Mbak Sista bantu deh. Siap, sebentar lagi dibuka. Mungkin boleh sambil dibantu Slide dengan berapa tadi ya? ini Ya. Oke. Oke, ya, thank you.
Ya, terima Ini kasih Mbak Bu Siska. Ya, sampai di sini. Nah, kemudian dari hasil itu, betul yang tadi Bu, nomor 9, halaman nomor 9, Bu. 9. Halaman 9. Oh, sebentar, sudah ya. Tadi sudah di slide 10 Oh. sepertinya, Bu. Iya, sebentar, Bu. Iya. Nah, kemudian setelah hasil tadi belum 9, kayaknya saya belum selesai halaman ke-9. Jadi kemudian kemampuan bicara relasi dengan orang lain dan mungkin yang lainnya yang sehubungan dengan diagnosa sementara. Ya. Jadi misalnya kalau saya mengira anak tadi itu gifted misalnya, maka saya melihat apalagi yang ada di rumah itu ternyata orang tuanya cerita tuh kemampuannya tuh memang luar biasa. Tapi itu orang tuanya nggak menyadari. Cuman karena didesak oleh sekolahnya bahwa anaknya itu sekarang suka memukul temannya, baru orang tuanya itu pengen konsultasi ke psikolog dan gurunya juga menunggu. Jadi itu hasil asesmen, kemudian langsung setelah semuanya terbukti ada semua mengarah ke autis atau ke ADHD atau diagnosa, maka diagnosa kita berikan. Nah, lanjut. Diagnosa yang tepat, apa manfaatnya diagnosa adalah memahami problem yang dihadapi anak. Pada pertemuan tadi, saya hanya ngomong di awal, kemudian anak assessment, baru kemudian akan bertemu lagi dengan saya. Saya akan memberikan diagnosa, problemnya dihadapi anak. Nah, kemudian di situ, maka apa manfaatnya orang tua menjadi lebih memahami. Kemudian setelah tahu diagnosa, maka orang tua itu untuk zaman sekarang itu wajib untuk membaca referensi lebih banyak dengan gangguan anak itu atau kemudian yang berbeda pada anak itu. Kemudian memberikan intervensi dini dalam keluarga, memberikan intervensi yang tepat, perlakuan apa, penanganan apa yang sesuai dengan diagnosa yang diberikan oleh orang tua, oleh dokternya tadi, oleh psikolognya. Kemudian sebaiknya bergabung dengan orang tua yang memiliki problem yang sama dengan anaknya. Satu hal yang orang tua wajib dipertahankan adalah tetap rasional. Rasional dalam berpikir. Kalau misalnya itu ke psikolog 1, ke psikolog 2, ke psikolog 3, adakah sifat subjektivitas kita mengarah ke diagnosa tertentu? Nah, kalau memang kita pengen diagnosa tertentu, tapi kok ini kok seperti ini, aku mau ke dokter, ke psikolog lain, dia datang lagi psikolog lain. Nah, sampai dia tetap bersikukuh pada diagnosa yang memang memberikan rasa ketentraman pada dia. Nah, ini yang tidak rasional, karena karena kemudian dia berpegang pada pemikiran nanti anaknya akan baik sendiri. Mungkin di psikolog lain memang diagnosanya tidak menyenangkan, tetapi kalau dilihat dari aspeknya semuanya, anak itu mengalami keterlambatan semua. Jadi dikatakan bahwa anak gifted itu mengalami banyak banyak yang mengalami keterlambatan bicara, gitu ya, terlambat bicara. Tetapi apakah itu satu-satunya tanda anak itu gifted? Nah, jadi harus hati-hati. Jadi jangan sampai seperti beberapa orang yang tidak bisa melihat atau tunanetra itu memegang gajah. Ya, cerita lama ini ya. Nah, gajah itu kalau yang dipegang apanya? Nah, tergantung yang dipegang dia. Kalau yang dipegang itu adalah ekornya, maka dia akan bahwa gifted itu adalah bentuknya seperti kecil panjang begitu ya. Kemudian kalau lihat perutnya, lihat telinganya, maka kan berbeda-beda. Nah, diagnosa itu tidak melihat perbagian, tetapi secara keseluruhan. Karena kalau pakai observasi, maka observasinya harus beberapa setting.
tidak bisa dalam satu setting perilaku. Jadi harus beberapa setting. Kalau setting beberapa ini memang sama, maka kita bisa mengatakan bahwa perilaku itu memang dimiliki oleh anak, tidak tergantung situasi, begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian ya lanjut Bu ke berikutnya. Nah, diagnosa kemudian tetap rasional dan ya kemudian berikutnya, nah bagaimana jika diagnosa ini yang paling tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini kalau tidak sesuai dengan harapan, boleh ditanyakan. Maksudnya gimana? Kalau dikatakan, oh anak ibu ini ADHD dan autis. Nah, itu ada tadi hari ini saya praktek juga ada yang mendapatkan kakak di sini, masukkan sini. Ambil. Jadi diagnosanya autis dan gifted. Ini mana yang diagnosa utamanya mana? Nah, itu kadang-kadang itu perlu ditanyakan. Jadi memang nggak semua psikolog itu bisa memberikan diagnosa tentang gangguan perkembangan anak. Karena dengan psikolog itu macam-macam sesungguhnya ya. Jadi ada psikolog pendidikan, ada psikolog klinis dewasa, psikolog klinis anak, ada industri, begitu ya. Jadi beberapa macam. Jadi ini yang kita mau datang ke mana? Kalau kita masalah anak-anak, kita datang ke anak-anak. Kalau anak kita sudah didiagnosa gifted, ya datang jangan ke klinis anak, tapi ke psikolog pendidikan, begitu ya. Itu memang berbeda. Nah, itu harus kita hati-hati ya untuk mendatangi psikolog. Nah, kalau ada yang nggak jelas, tanyakan ke psikolognya. Kemudian kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, padahal kalau datang ke psikolog, itu jangan berharapan apa-apa, jangan berharapan yang apa anak saya ini gifted. Kemudian berharap mendapatkan diagnosa anaknya gifted. Nah, ini yang sangat kurang. Kalau anak itu memang bermasalah, anak itu perkembangannya berbeda, maka bedanya anak gifted sama anak yang non-gifted itu berbeda. Anak yang gifted itu anak meskipun dia punya masalah, tetapi dia ada beberapa kelebihan yang kita tidak tergantung dari skor IQ, tidak. Bisa jadi skor IQ-nya itu rata-rata, tetapi ada kelebihannya. Karena definisi dari gifted sendiri adalah anak mempunyai kelebihan pada satu bidang atau beberapa bidang. Dan ini adalah merupakan potensi yang kalau mendapatkan satu kesempatan pengembangan, maka dia akan bisa berkembang secara optimal. Nah, itu adalah diagnosa gifted. Jadi, jangan berpatokan pada sekedar IQ-nya, skor IQ. Tetapi di dalam skor IQ sendiri, hasil tes IQ sendiri, itu ada beberapa melihat fungsi kognisinya. Nah, fungsi kognisinya itu bagus di mana? Jadi, tidak harus fungsi kognisinya semuanya betul. Semuanya superior, very superior. Juga tidak, tetapi ada beberapa yang memang superior. Nah, itulah yang menjadi talentanya dia. Kemudian, kalau tidak sesuai dengan harapan, maka silahkan membaca buku, googling, dan kemudian berpikir rasional dan berpikir positif. Nah, itu saja. Jadi harus berpikir rasional itu apa? Rasional itu kita melihat definisi dari gifted itu bukan anak bermasalah, tetapi anak yang mempunyai intelijensi yang atau kemampuan-kemampuan kognisi yang bisa mempunyai potensi yang tinggi yang bisa teraktual kalau mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi bukan definisi gifted itu adalah anak bermasalah.
bukan, mungkin salah pemberian informasi kalau gifted itu. Jadi anak gifted bermasalah itu karena dia mempunyai intelijensi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, sehingga ada beberapa hal yang mungkin kita akan mengatakan dia nakal karena dia terlalu berpikir yang di luar dugaan kita. Nah, itu. Dan kemudian ada juga gifted yang tidak mengalami perkembangan yang secara harmonis. Kognisinya terlalu tinggi, emosi rendah. Jadi kognisinya seperti anak usia 8 tahun. Jadi anak yang tadi siang saya dapatkan itu, ibunya mengatakan, Bu, itu kalau dia itu, kalau sudah urusan apa tadi ya, itu sama anak SMA saja, dia bisa ngimbangi. Padahal SD kelas 3 ya sekarang ya. Jadi beberapa ibunya tuh ngomong itu ya biasa karena dia nggak ngerti gitu ya. Tapi itu sudah merupakan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk pemberian diagnosa. Nah, jadi tetap rasional. Tetap rasional itu pemegang gifted itu bukan anak yang petakilan, tetapi dia mempunyai IQ tinggi sehingga kadang-kadang dia mempunyai masalahnya sehubungan dengan energinya yang banyak, idenya yang banyak, ketidaksinkronan dia dengan perkembangan yang lain, dengan temannya, dan dengan dirinya sendiri pun dia seringkali mengalami beberapa hal yang tidak selaras itu. Karena dia melihat, saya barusan dihubungi dengan klien saya dulu, dia umur 3 tahun, saya ingat namanya. Kenapa? Karena IQ-nya dari tes BIN itu sampai 170. Sekarang sudah lulus S2 di Korea, kemudian kerja di Korea. Anak itu ya seperti ciri-ciri anak gitu, selalu bermasalah apa dan punya kecemasan dan sebagainya. Dia merasa seperti hidup sendiri dan sebagainya. Itu anak gifted. Jadi bukan anak giftednya yang bermasalah. Jadi bukan masalah anak yang bermasalah itu gifted, tidak. Tapi anak gifted punya beberapa masalah itu. Begitu kita harus berasional dan berpikir positif. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Kita diskusi saja yang lebih banyak ya. Karena saya kira kalau ibu-ibu ini udah cukup paham, silakan. Atau mungkin ada yang tidak paham, silakan. Monggo Bu, Ya. Patricia. Baik, terima kasih Bu Endang atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi kalau boleh saya sampaikan sekilas, kalau yang tadi disampaikan utamanya adalah diagnosa itu secara keseluruhan, bukan hanya bagian per bagian gitu ya Bu Endang ya. Jangan sampai yang dilihat hanya matanya, oh ternyata gajah itu kecil. Ada bulunya gitu ya. Ada bulunya gitu kan, ada bulunya kecil gitu kan. Oh gajah itu tipis, oh ternyata yang dipegang bagian telinganya. Kita harus bisa melihat secara keseluruhan. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Teman-teman tolong dibantu kalau ada yang mungkin raise hand. nulis di chat juga nggak apa-apa Bu. Ya. Tolong dibantu pantau ya. Itu dari Ada dari Bu Ayu. Ayu. Bisa. Ya, Ya. selamat malam Bu Endang. Selamat malam Mbak Ayu. Ya, Mbak sehat atau Bu ini? Bu Endang. Saya 3 minggu lalu ini asesmen dengan Bu Endang kebetulan ke Semarang tanggal 8. Ya, begini Bu, saya baru sadar dari cerita Ibu tadi bahwa gifted itu muncul karena adanya misalnya tadi guru yang berubah di kelas 2 gitu, kelas 1 nggak muncul kelas 2. Nah, saya baru tersadar bahwa munculnya emosi-emosi anak saya itu Kesa usia 6 tahun ini muncul setelah adiknya lahir gitu ya. Jadi emosinya yang dulunya nggak pernah membuat saya emosi atau marah, yang perilakunya sangat manis gitu ya. Untuk anak sampai usia 4 tahun itu sangat manis. Makanya saya agak bingung gitu kenapa mulai gerak-gerak. Dulu nggak pernah gitu. Kanan kiri, apakah bisa juga nggak hanya guru tapi adiknya gitu bisa ya Bu ya?
emosinya Iya. muncul karena adiknya lahir gitu. Ya, terima kasih Bu Endang. Ya, persilakan Bu Endang, langsung dijawab saja. Hanya ini kok Bu Ayu tadi hanya mengatakan baru sadar kalau anak-anak begini sensitif, mungkin dengan kehadiran anak jadi bermasalah begitu. Ya, baik. Masih ada yang mau menyampaikan pertanyaannya? Dipersilakan. Oke, itu ada dari Ratu Husnia, Alfi. Oh, Kakak Alfi. Oke, silakan. Kak Alfi, dipersilakan open mic. Selamat malam ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Alfi. Saya saat ini mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Luar Biasa. Yang ingin saya tanyakan di sini, sebelumnya saya mohon maaf tadi saya datangnya terlambat, jadi saya nggak menyimak dari awal. Saya ingin bertanya, tadi kan setelah yang sempat saya simak, kalau anak gifted ini kan butuh apa namanya ya? Dukungan diagnosa dari ahli kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah keterkaitan dengan teori dari Renzulli bahwa anak gifted itu harus memiliki 3 karakteristik. Yang pertama IQ di atas 130, kemudian komitmen tugas yang tinggi dan kreativitas yang tinggi. Apakah teori tersebut pada prakteknya sekarang itu apakah masih relevan atau tidak? Itu yang ingin saya tanyakan. Soalnya kan saya tidak bersinggungan langsung dengan anak gifted seperti itu kan, jadi saya ingin tahu apakah itu masih relevan atau tidak seperti itu. Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih Kak Alfi. Silakan Bu Endang. Iya, terima kasih Mbak Alfi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat sebetulnya banyak yang tidak tahu, tetapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, gitu ya. Jadi gifted itu seperti kita tahu bahwa ada beberapa macam. Jadi anak yang gifted yang syaratnya 130 kreatif dan task komitmen itu kalau sekarang itu agak susah untuk diterapkan, apalagi untuk anak SMA, SMP, SMA, karena alat ukurnya itu untuk mencapai 130 itu susah. Nah, ada beberapa macam anak gifted itu tidak. Jadi ada anak gifted yang memang learner, yang achiever, itu biasanya memang bisa mencapai 130 lebih. Jadi tergantung kebutuhan. Kita kalau mau membuat satu program pendidikan, layanan khusus untuk anak gifted, nah kita mesti menerapkan apa? IQ 130 itu perlu, seperti pada saat akselerasi. Nah ini perlu. Kenapa? Karena memang nanti akan diajak lari kurikulumnya. Dan anaknya memang yang mudah diajak lari. Karena anak gifted itu juga macam-macam. Ada yang memang tidak bisa diajak lari karena minatnya itu bermacam-macam, tidak hanya pada bidang akademik. Dia masih suka olahraga, masih suka basket, masih suka musik, atau mungkin tari, atau mungkin organisasi. Nah, jadi nggak bisa diajak lari. Nah, kemudian kalau kita menerapkan tesnya itu Wechsler, sebetulnya itu sulit. Kalau 130. Kenapa? Karena dalam tes Wechsler itu tidak hanya mengungkap fungsi kognisi akademik saja, tetapi mengungkap juga aspek emosi, aspek sosial, kemampuan sosial. Sehingga kalau mau masuk ke akselerasi, ya memang harus dengan itu. Karena dia diajak lari, kemudian dia nurut, task komitmennya tinggi. Nah, yang susah adalah kreativitas, karena itu mereka dipaksa untuk
memadatkan kurikulum, bukan dibuat kurikulum khusus atau kurikulum terdiferensiasi, tetapi kurikulumnya sama, tetapi dipadatkan. Nah, jadi banyak sekali masalah akselerasi itu untuk anak yang mudah memang bisa semua, atau guru yang membawakan itu kreatif. Nah, jadi untuk dia, apakah untuk memberikan diagnosa gifted itu berdasarkan 3 hal menurut Renzulli, sekarang teori itu berkembang. Ya, ada teori tidak hanya gifted dari Renzulli, tetapi ada dari Gagne, ada dari Kurt Heller, kemudian ada yang dari banyak, ada lagi yang baru. Nah, beberapa hal yang baru itu tidak menyebutkan EQ-nya berapa. Renzulli pun kalau kita baca tentang teori tidak menerapkan 130, tetapi di atas rata-rata. Karena itu di Renzulli Foundation dia membuat program-program pembelajaran untuk layanan pendidikan khusus untuk anak gifted tidak menerapkan 130, tetapi 120. Jadi masuk kriteria superior, tidak harus very superior 130. Ya, ini masalah EQ. Dan kemudian kalau bagi saya kalau mau memberikan diagnosa, itu juga tidak berdasarkan skor EQ total Wechsler, tetapi saya melihat anak ini pandai, gifted untuk akademik, jadi academical gifted. Bisa saya katakan, oh ini verbally gifted, oh ini adalah mathematically gifted, atau ini visual, spatial visual gifted. Ya, jadi ada beberapa hal. Jadi kita, Bu Alfi, tidak bisa demikian saja berpatokan pada 3 hal itu. Kalau 3 hal itu diterapkan, terutama untuk anak SMA, nggak ada yang gifted. Begitu ya Bu Alfi, agak susah memang. Dulu saya belajar identifikasi waktu itu saya di Belanda, kira-kira sudah beberapa bulan, saya kemudian ngomong sama teman saya Michael, aku tambah bingung belajar gifted. Sebetulnya gifted itu apa? Dia malah mengatakan, oh kamu bingung ya? Ya bingung, aku mau ganti topik saja. Kalau kamu bingung itu bagus katanya. Harus bingung dulu supaya lebih paham katanya. Jadi kalau Mbak Alfi, ya bingung dulu. Nanti jadi saya sekarang kan kemarin skripsi saya ngambil tentang gifted, kebetulan konsentrasi saya S1 tentang gifted. Nah, kemudian saya sekarang sedang melanjutkan S2 dan saya niatnya mau ngambil tentang gifted lagi. Cuman sampai sekarang kayak saya masih bingung lagi apa yang harus saya gali tentang gifted, kayak diagnosa gifted aja sekarang kan sudah banyak bergesernya. Nah, saya jadi kayak, dan sumber bacaannya juga nggak begitu banyak gitu, Bu. Jadi kan saya juga bingung. Kalau Mbak Alfi mau pakai EQ, boleh aja pakai EQ. EQ-nya pakainya jangan Wechsler, terlalu berat. Alat tesnya lain, bisa pakai CVIT atau pakai tes yang lain. Itu EQ-nya bisa mencapai 130-an, tetapi jangan pakai Wechsler. Susah nyampe ke sana karena emosi sosialnya masuk. Padahal anak gifted kadang-kadang itu pinter teori. Jadi pada subtes kedua itu bagus, tapi pada subtes yang ke 8 itu jatuh. Nah, jadi EQ-nya kan berkurang. IQ itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan utama ya Bu ya kalau untuk anak disebut gifted gitu ya? Skornya yang tidak jadi patokan. Skornya, oke. Skornya, karena untuk dikatakan gifted harus ada yang lebih pada salah satu kemampuannya. Dan tidak harus akademik ya Bu ya? Akademik, kalau kita mau bicara gifted biasanya akademik, tapi akademik yang berpikir apa? Mungkin logika berpikirnya, mungkin bahasanya, mungkin visual spasialnya, jadi begitu. Agak susah kan? Memang susah. Memang susah. Mbak Alfi, intinya adalah bahwa teori itu selalu berkembang, ya. Teori klasik itu selalu berkembang, tapi akan menjadi dasar dari pijakan dasar kita untuk terus mempelajari tentang gifted. Iya, sesuai tesisnya Bu. Frameworknya tetap di sana, ya. Tetapi kita harus memperhatikan perkembangan teori, jangan kita pegang kuat-kuat tuh teori jadul, gitu ya, istilahnya kan. Manusia aja berkembang, masa teori disuruh jalan di tempat gitu kan, ya.
Mungkin itu maaf saya cut di situ, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman peserta. Dipersilahkan. Itu ada dari Bu Dewi Uminingsih. Oh ya, oke, silakan Bu. Ini dari tadi yang sudah angkat tangan, justru ini yang saya lihat Bu Dinda, ya. Oh, Dari Bu tadi Dinda. Bu Dinda, dipersilakan. Selamat malam, Bu Endang. Selamat malam. Bu, jadi tadi kan saya dengar tentang apa ya, untuk tahu ya anak ini memang gifted atau enggak gitu. Nah, kebetulan anak saya, waktu mau masuk SD, dia sekarang umur 7 tahun. Waktu mau masuk SD kan memang diharuskan untuk tes kesiapan sekolah, salah satunya ada IQ gitu. Nah, setelah itu sudah tahu hasil IQ-nya dan waktu kelas 1 itu sempat disuruh lagi untuk konsultasi ke psikolog dan sekolah rekomendasiin psikolog yang pernah jadi konselor di sekolah, tapi sekarang udah enggak. Jadi dia sudah kerja di luar sekolah tapi dulunya pernah jadi konselor. Nah, akhirnya kita ke sana, yang disuggest dari sekolah adalah untuk melihat karena anak saya ini kalau di kelas, karena kan waktu itu masih online kelas ya, dia itu suka susah untuk menunggu giliran kalau di kelas untuk kayak menjawab pertanyaan atau berbicara gitu. Itu keluhan pertama sih. Jadi dia kayak nggak bisa tunggu untuk tunjuk tangan, terus diminta gurunya berbicara baru dia bicara gitu. Terus dia juga suka berbicara topik-topik yang mungkin apa ya bahasannya lebih mendalam daripada yang diajarkan gitu, dan itu dianggap cukup mengganggu kan, karena kan kalau online kelas waktunya juga terbatas, terus juga tentang apa ya kayak interaksi dia dengan teman-temannya juga dianggapnya kemampuan interaksi, mungkin cara menempatkan diri di lingkungan juga perlu dilihat lagi gitu. Itu keluhan, bukan keluhan ya, apa ya? Mungkin pertimbangan dari sekolah untuk diminta ke konselor. Nah, akhirnya setelah di konselor, saya memang dari awal saya bilang konselor karena waktu dia TK juga pernah ada, bukan concern tapi gurunya waktu dulu dia sebelum TKA, jadi taman bermain mungkin ya namanya ya. Itu pernah kayak bilang ke saya sih, ini sepertinya anak ini, kalau dia waktu itu bilang sepertinya anaknya jenius gitu, tapi saya nggak pernah menanggapi dengan serius saat itu karena saya pikir ya udah masih TK gitu dan nggak pernah ada keluhan apa-apa gitu dari sekolah. Nah, waktu konsultasi dengan konselor saya sempat bicarakan tentang itu, dan karena saya pernah baca-baca juga tentang gifted, jadi saya juga menanyakan apakah mungkin anak ini gifted gitu, oleh karena giftedness ini jadi mempengaruhi cara dia. Ya karena dia memang cara dia berpikir gitu kan, cara dia kayak nggak sabar gitu di kelas. Nah, tapi setelah itu memang ada tes, tapi karena IQ-nya kan belum 1 tahun, jadi nggak dites lagi. Jadi kayak ada assessment, kayak wawancara dengan bikin kuesioner gitu yang dikasih ke sekolah dan orang tua murid. Dan juga ada tes yang ada dots gitu, terus suruh suruh gambar dari dots itu membentuk gambar-gambar gitu. Nah, akhirnya hasilnya keluar, menurut psikolognya suspek gifted, tapi dia bilang dia nggak bisa pastikan gifted atau enggak karena memang dia nggak, karena kalau untuk mengetahui gifted atau enggak itu ada tesnya tersendiri gitu. Jadi yang ditulis adalah suspek gifted. Nah, yang saya mau tanya kan sebenarnya perlu nggak sih Bu untuk benar-benar dites gitu hal itu gitu atau enggak gitu? Oke. Pertanyaannya jadi dengan apa yang terjadi kira-kira butuh tes atau tidak gitu Iya, ya intinya. iya, Baik, karena oke. karena Silakan Bu Endang dijawab, poinnya sudah kita dapatkan. Iya, terima kasih. Makasih Bu. ya, terima kasih. Bu Dinda. Jadi begini, kalau itu memang Ibu perlu ya di assessment supaya tahu sekali
apa yang terjadi, bagaimana sesungguhnya anak kita berpikir gitu ya, dan apa yang dibutuhkan Iya. dari segi sosial emosi, kognisi segala macam itu kebutuhan itunya apa gitu, supaya kita tidak salah di dalam memberikan memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu kan ya sifatnya kognisi, emosi, sosial, kasih sayang tadi kan. Nah itu, jadi supaya tepat ya sebaiknya sih di assess ya Bu ya. Dan Ibu bisa konsultasi, kemudian bisa diskusi tentang anak supaya lebih tepat, gitu aja. Oke. Jadi memang lebih baik harus benar-benar di-assess gitu ya, Bu? Iya. Oke. Kalau untuk maksudnya karena kan kalau di sekolah sebenarnya mereka nggak minta itu, dan kalau yang saya tangkap sepertinya walaupun di sekolah juga ada konselornya yang maksudnya psikolog juga, tapi sepertinya mereka nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu mengkaitkan gimana sih kayak Bu. Jadi kan dia ada keluhan, bukan keluhan ya, misalnya ciri-cirinya seperti ini gitu. Itu kan saya pernah lontarkan juga ke konselornya, tapi sepertinya mereka nggak terlalu kayak oh ini berkaitan gitu, bisa jadi karena ini gitu loh, maksudnya seperti itu Bu. Iya, ya kadang-kadang seperti itu juga. Melihatnya secara detail, secara kasus per kasus, tetapi bagaimana kasus holistiknya itu seringkali memang kurang dilihat. Tapi kalau Ibu merasa dari bagian per bagian itu sudah tertangani dan anak sudah happy, sudah bisa berprestasi, bermain dengan bahagia, nggak perlu ya nggak usah. Tetapi kalau ada yang diresahkan, boleh saja. Jadi tergantung dari kebutuhan. Oke. Kalau untuk pelajaran sendiri sebenarnya perlu nggak sih Bu untuk di-adjust gitu, untuk Maksudnya? disesuaikan? Jadi sekarang kan juga dia kalau sekolah dia bilang dia kan keluhannya dia juga nggak suka nulis gitu kalau di sekolah ya Bu. Jadi tugas-tugas itu yang membutuhkan kayak menulis itu dia nggak suka mengerjakan gitu. Jadi gimana ya? Ya itu memang salah satu biasanya anak-anak begitu tuh kalau menulis tidak suka, tulisannya jelek dan sering terlambat. Itu Iya. biasa. Oke, cukup ya. Iya, makasih Bu. Bu Dinda. Ya. Saya mohon untuk penanya selanjutnya disiapkan dulu pertanyaannya, fokus ke pertanyaan supaya waktu kita efektif, karena saya yakin banyak sekali pertanyaan yang akan disampaikan. Di sini di chatroom Bu Endang sudah ada beberapa pertanyaan. Yang satu tadi dari Bu Indah dari Karanganyar, Solo. Saya mau bertanya, kan AG itu kalau suka sesuatu suka detail, benar-benar fokus. Apakah ada kemungkinan AG itu dalam menyukai sesuatu itu bisa berubah-ubah? Misal waktu lalu suka senjata dipelajari sampai fokus, terus suka tank, terus suka mobil, semuanya dipelajari dengan detail pada saat masih suka. Itu pertanyaan dari Bu Indah Kwartanti. Ya, kalau saya jawab singkat, iya. Jawabannya iya. Begitu dia sudah menguasai, tertarik, dia akan mencari informasi banyak tentang itu. Begitu sudah tahu, sudah mengetahui banyak, dia sudah nggak tertarik lagi dan akan mengambil topik yang lain. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi kesulitan pada saat sekolah. Ya, jadi kadang-kadang dia bosan. Jadi pintar-pintarnya orang tua supaya memotivasi anaknya untuk selalu tetap komit. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang. Sudah cukup menjawab ya, Bu Indah. Pertanyaan sudah cukup terjawab. Untuk pertanyaan yang tadi awal saya ada melihat ada pertanyaan dari Bu Dewi sebenarnya. Punya anak usia 6 tahun 2 bulan masuk TKB. Saya belum tahu anak saya gifted atau tidak, dan sampai saat ini saya masih mempelajari anak saya. Kami hidup pindah-pindah 1 tahun yang lalu, kami di Kalimantan, anak saya masih di TKA, tetapi anaknya seperti tidak cocok di sekolahnya.
Mungkin gurunya yang tidak memahami dia, kemudian kami pindah Depok, masih lanjut di TKA, dan saya langsung pesat progresnya, terutama untuk sosial emosionalnya. Kalau yang saya lihat memang gurunya sangat bagus dan bisa merangkul anak saya. Kemudian mulai mau masuk TKB, kami pindah ke Makassar, dan di sini kembali lagi anak saya pasif di kelas sosial emosionalnya. Setelah saya bicara dengan guru yang di Makassar ini, sepertinya guru belum bisa memahami anak saya, padahal sebelumnya di sekolah di Depok dia sudah baik sekali. Yang saya tanyakan adalah dengan kondisi kami yang pindah-pindah seperti ini, kami harus mementingkan memilih sekolah yang berkualitas, yang guru-gurunya bisa memahami kondisi anak saya, atau anak saya yang harus menyesuaikan. Kebetulan sekolah yang bagus ada di kota dan jauh dari tempat tinggal kami sekarang. Monggo Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Ini anak gifted atau bukan? Atau bagaimana? Karena kriterianya kadang-kadang berbeda ya. Ya, kalau tadi disampaikan di sini, dia belum tahu Bu, ini anaknya apakah belum gifted tahu. atau. Iya ya. Nah begini, memang menjadi satu masalah kalau pindah-pindah, itu masalah bagi anak. Artinya, tetapi menjadi blessing-nya, anak itu menjadi lebih adaptif. Tetapi ini kan masih kanak-kanak yang sifatnya memang hanya bermain di sekolah. Jadi, saya tidak tahu yang tidak disukai itu apa, apakah problemnya seperti apa. Kalau begini, pada prinsipnya adaptasi itu memang tidak hanya kita yang melakukan penyesuaian diri, tapi guru-gurunya juga mencoba untuk beradaptasi dengan muridnya. Muridnya bagaimana mungkin pendekatannya harus lebih baik. Jadi kalau dilihat bagaimana dicoba, pada saat kita itu misalnya gurunya itu tidak terlalu baik, tidak terlalu bijaksana, itu jangan sampai keucap di depan anak atau menyalahkan gurunya depan anak atau cerita dengan suami bapaknya, sekolahnya tuh masa seperti ini, itu di depan anak. Itu membuat anak semakin sulit untuk menyesuaikan diri. Begitu. Jadi banyak anak juga yang pindah-pindah, tetapi satu hal dicoba untuk kita dukung dia beradaptasi. Meskipun di balik itu mungkin kita melakukan komunikasi dengan gurunya. Biasanya guru TK itu mendengarkan omongan atau pesan dari orang tua. Tetapi anak sendiri juga dilatih untuk menyesuaikan diri sehingga anak itu lebih happy. Kalau orang tua sendiri ragu-ragu dengan sekolah yang dimasukin anak, itu anak pun menjadi ragu-ragu. Jadi pesan saya ke Bu Dewi, coba tampilkan rasa senang ibu pada sekolah sekarang, karena yang bagus kan jauh ya. Tampilkan rasa senang, menyenangkan, kemudian dibantu. Nah, ini anak akan semakin senang dia sekolah di situ, karena ibunya juga mendukung dia. Ibunya senang dengan sekolah itu, maka anak juga akan senang gitu. Gitu ya Bu Dewi ya. Tunjukkan aja rasa suka ibu dengan sekolah itu. Jadi supaya anak juga ikut senang. Tapi demi itu ibu silakan menjalin komunikasi dengan gurunya itu kalau anak ini mungkin ada agak sensitif, senangnya di seperti ini gitu. Gitu Bu Dewi. Ya, cukup menjawab ya Bu Dewi ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Endang ini dari Bu Nurlia. Izin bertanya, ini ada 3 pertanyaan. 1, bagaimana cara membangkitkan kepercayaan diri anak gifted? Yang kedua, bagaimana mengatasi sensitif individu gifted karena dari segala aspek sangat sensitif, dari emosi, makanan, dan lain-lain. 3, untuk program pendidikan yang tepat untuk anak gifted, apakah bisa sama dari gifted satu dengan yang lainnya? Jadi ada 3 pertanyaan Bu Endang. Iya, yang saya jawab yang terakhir dulu ya.
apakah perlu kurikulum yang pembelajaran yang berbeda. Nah, tergantung artinya. Kalau dia itu sebetulnya setiap anak gifted itu butuh kurikulum terdiferensiasi, ya. Jadi butuh program pembelajaran sendiri. Tetapi di situ kan susah di Indonesia. Nah, yang kalau di Indonesia kondisi seperti ini tidak bisa khusus dibuatkan kurikulum terdiferensiasi, paling tidak di sekolah itu kalau ada program khususnya bisa dengan beberapa, misalnya untuk anak-anak yang pandai berbahasa Inggris atau mungkin biologi atau kimia bisa diberikan pengayaan. Nah, itu program. Jadi lainnya bersama temannya, tapi ada beberapa mata pelajaran yang memang anak suka itu diberikan secara khusus begitu. Ditambahkan pengayaannya. Itu yang pertanyaan ketiga ya. Yang kedua tadi apa ya, Bu ya? Yang pertama apa ya, Bu? Yang pertama tadi cara membangkitkan kepercayaan diri anak. Oh iya. Nah, ini kadang-kadang memang susah sekali ya. Anak gifted yang sensitif. Jadi kemudian gini, kalau dia membangkitkan motivasi kadang-kadang karena dia terlalu perfect ya. Terlalu perfect sehingga dia takut gagal. Ini yang sering terjadi pada anak gifted. Nah, kalau sudah begini, usahakan anak ini tidak mempunyai standar yang tinggi untuk dirinya, juga pada orang lain. Bagaimana supaya tidak terlalu tinggi? Kita tidak terlalu jangan kita pada anak itu tidak kamu ranking ya, kamu ini mesti juara lagi ya, kamu mesti nanti lomba kamu juara 1. Jadi sebaiknya jangan dianggap jangan menjadi satu target, tetapi coba diturunkan standarnya atau dicoba bahwa ini bukan sebagai satu harus juara, tetapi ini adalah tantangan. Kalau kamu gagal ya nggak masalah, kan berarti kamu belum mampu untuk seperti itu. Jadi coba untuk lebih toleransi pada kegagalan, kecemasannya apa. Kecemasan yang irasional, yang tidak rasional, itu justru yang kita coba untuk ajak berpikir. Istilahnya itu dengan CBT, di mana cognitive behavior therapy. Jadi kita coba yang irasional itu bagaimana. Nah, sampai kemudian kita coba untuk berpikir lebih rasional. Begitu. Kadang-kadang dia tahu tetapi mungkin tidak bisa tahu solusinya, maka kita bantu gitu. Gitu, Bu. Yang kedua tadi yang belum terjawab adalah untuk mengatasi sensitivitas anak-anak gifted. Kadang-kadang ya sensitif pada beberapa hal. Nah, memang itu bawaannya susah. Jadi memang dia sensitif. Jadi kita nggak bisa membuat kamu nggak usah sensitif lah, kamu nggak bisa. Itu memang benar-benar. Jadi tetapi juga kita tidak boleh menjadi terlalu hati-hati sekali. Sedikit demi sedikit anak itu dibuat bisa mengerti, anak bisa mampu lebih menyesuaikan. Jadi kalau rangkaiannya itu ya sensitivitas, perfeksionisme itu memang ada. Tetapi itu yang harus kita coba untuk berpikir rasional. Jadi bawa anak itu ke pikiran rasional. Gitu, Bu. Baik, itu 3 pertanyaan sudah terjawab ya. Ini saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, masih di chat. Teman-teman tolong dibantu kalau ada yang raise hand diinformasikan ya, supaya kita selang-seling dengan yang raise hand tidak tertinggal. Bu Dinda mungkin boleh tangannya diturunkan karena tadi sudah terjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Diah dari Jakarta. Anak saya IQ 163, usia 6 tahun. Saat ini homeschool karena belum ketemu program yang cocok. Matematika setara kelas 5 saat ini sedang tertarik dengan kimia, dengan unsur-unsur elektron dan seterusnya. Tetapi sangat tidak suka menulis. Psikolognya bilang memang ada sinkronisasi. Ya,
bagi anak saya, apakah memang sebaiknya sekolahnya homeschool dengan materi yang dia suka atau sekolah khusus agar ada disiplin? Terima kasih. Ya, kalau memang dia susah dan dia terlalu pandai, terlalu cepat cara berpikirnya tidak sesuai dan sekolah juga tidak bisa memberikan pelayanan untuk kurikulum yang sesuai dengan dia, boleh kita buat homeschooling. Meskipun homeschooling itu artinya ibu, bapak mau repot. Mau repot. Kalau bapak ibu tidak mau repot, anak menjadi under achievement. Nanti prestasinya kurang, apalagi tidak disiplin. Nah, kalau memang susah mendisiplin anak, susah mendidik anak homeschooling, maka nggak usah homeschooling, sekolah biasa. Nah, karena akibatnya akan lebih parah lagi. Kalau homeschooling tapi kemudian yang mendikte, yang melit, yang mengatur adalah anak, ya nanti akan gagal nanti pendidikannya. Jadi tergantung sekarang, Bapak Ibu mau repot, mau memberikan disiplin, kalau itu mau dan bisa dan bagus, lakukan homeschooling. Tetapi kalau tidak ada disiplin, malah mainnya nanti malah pegangnya gadget, dan ibu akan menjadi marah-marah karena anaknya susah diatur, itu ya tidak bisa, tidak usah. Kalau tidak sanggup tidak usah. Karena homeschooling itu bukan hal yang mudah. Dipanggilkan guru boleh, tapi guru itu nanti jangan-jangan karena di rumah itu daerah kekuasaan anak, gurunya itu diatur sama anaknya. Jadi bisa nggak? Monggo, silahkan. Kalau bikin komunitas, kemudian ada homeschooling, jadi ada kurikulum yang dibuat dengan misalnya 3 atau 5 anak, bareng-bareng, materinya juga diatur oleh orang tua, dan ada kebersamaan di situ, boleh homeschooling, tapi ada komunitas yang diatur oleh orang tua, boleh. Nah, kalau tidak bisa, ya sekolah umum. Sekolah umum seperti apa? Ya, anak dicoba untuk bisa menyesuaikan diri. Karena begini ya, kalau saya lihat memang ada kecenderungan orang tua itu memberi sangat hati-hati, kemudian takut anaknya kecewa, takut anaknya trauma, takut anaknya itu malah nanti menjadi tertekan. Itu menjadi kemudian hati-hati. Padahal pengalaman yang menekan, kekecewaan itu kadang membuat anak lebih kuat. Jadi jangan khawatir anak akan apa ya. Jadi teman saya orang Belanda tuh melihat, dia mengatakan pada saya, itu ahli gifted itu, Monks itu mengatakan, kok di Indonesia banyak orang tua yang sangat proteksi ya sama anaknya. Karena takut. Jadi kalau bisa anak itu jangan sampai jatuh, jangan sampai kepleset, lewat di jalan depannya tuh dikasih karpet supaya tidak jatuh, nggak ada batu, kemudian pakai celana panjang supaya nggak terluka, begitu ya. Terlalu hati-hati itu contohnya seperti itu. Kalau menurut saya, ya anak-anak tuh diajarkan untuk pernah kecewa, pernah susah, itu menjadi kuat. Gitu. Selama masih tidak melukai harga diri dia, itu nggak apa-apa. Satu ketika anak ditegur gurunya karena tidak membuat PR atau apa, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Ya, jadi memang kadang-kadang orang tua di sini tuh ibunya sampai takut sekali anaknya itu dimarahi, disetrap gurunya. Jadi selalu pagi itu malam ibunya buat PR, bantuin PR, nanti pagi nyiapkan barang, bangun pagi susah banget, makan susah banget. Saya mengatakan, Bu, anaknya sudah kelas 5 SD. Iya, Bu, kalau nggak begitu, nanti semua gini-gini. Bu, biarkan aja, terlambat ya silahkan. Bawa aja ke sekolah terlambat. Nanti di samping itu, Ibu bisa komunikasi dengan gurunya bahwa anak ini coba supaya mandiri. Ajarkan begitu, nggak apa-apa, akan bagus buat anak. Nah, nanti dia akan
pasti bisa. Pada prinsipnya, anak itu punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dan ada daya survive. Daya survive itu tidak harus dari orang tua, dia sendiri punya. Jadi kalau dia dimarahi gurunya, besok pagi dia akan bangun pagi. Kalau orang tuanya yang bingung bangunkan sampai setengah mati, nah itu sekali-sekali dicoba. Anaknya dimarahi gurunya atau dia malu sendiri dengan temannya karena terlambat, itu bagus buat dia. Itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Endang. Cukup menjawab ya, sangat jelas, sangat rinci dijelaskan oleh Bu Endang. Pertanyaan berikutnya ini dari Dina dari Magelang. Ya, Bu Dina menanyakan, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Dina di Magelang. Mohon maaf, izin bertanya, apakah seorang psikolog setelah asesmen kepada seorang anak selain memberikan diagnosa, pasti juga akan menyebutkan status kondisi anak, apakah autis atau gifted atau Asperger, atau bisa juga hanya cukup menyebutkan gangguan yang terjadi pada anak. Itu Bu Endang? Iya, harusnya memberikan diagnosa atau gangguannya apakah, jadi permasalahan, kemudian karena permasalahan ini milik gangguan tertentu misalnya, psikolog akan menyampaikan. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu sudah, Bu, saya bingung, Ibu mendiagnosa ini, saya datang ke psikolog Jakarta seperti ini, dokternya begini, saya mengatakan, sudah Bu, kalau gitu lupakan diagnosa, tetapi kita lihat perkembangan anak, mana yang kurang kita penuhi. Itu. Jadi, Ibu mesti intervensi untuk gangguannya apa, gitu. Misalnya dia bicara, untuk menyusun kalimat itu masih belum sesuai dengan subjek predikat, jadi kadang-kadang loncat-loncat katanya, itulah yang diperbaiki. Atau masalah kepatuhan, ya kepatuhannya yang kita coba untuk lebih bisa adaptif anaknya. Jadi itu. Jadi apa anak saya itu autis atau ADHD? Ya, saya mengatakan kalau anak ibu itu enggak autis, tapi cenderung untuk ADHD. Tapi karena belum selesai pemeriksaan, kalau saya sih ADHD, saya bilang begitu. Dia bingung, ya sudah, kalau ibu nggak usah bingung dengan diagnosa, tetapi gangguannya apa. Nah, itu yang kita perbaiki. Begitu. Misalnya anak sangat petakilan, ya coba untuk duduk lebih baik dengan apa, bukannya dengan marah supaya dia mau duduk, tetapi distrukturkan latihan untuk bisa duduk dan mendengarkan dari terapisnya, begitu. Baik, terima kasih Bu Endang. Selanjutnya saya undang Bu Wiyah untuk bertanya langsung yang raise hand. Silakan Bu Wiyah. Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam Bu Endang, saya Wiyah dari Palembang. Jauh Kita sekali, satu Bu. grup, ya kita satu grup Bu di grup WA GIF Palembang dengan Dokter Yudianita. Oh, salam kenal ya Bu. Kita ternyata sudah satu grup. Iya Iya. Bu. Saya kan beberapa kali konsul dengan Dokter Yudianita itu ya Bu. Iya, Untuk Bu Dian, ya. Oh, Bu Dian. Diagnosanya itu awalnya adalah ADHD, namun beberapa kali konsul berlanjut muncul beberapa suspek GIF dan mengarah ke GIF, dan sekarang diagnosisnya adalah gifted. Untuk menguatkan diagnosis, Dr. Yudi memberikan rujukan untuk tes IQ. Yang ingin saya tanyakan, tes IQ itu seperti apa ya Bu ya? Dengan apa tes IQ dan tes kemampuan, karena anak saya kan masih belum bisa baca dan tulis. Apakah Usia hanya berapa? masih TK sekitar 5 tahun lebih? Apakah hanya cuman tanya jawab saja atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Iya, Bu. Ibu. Kalau untuk IQ anak-anak usia mulai 3 tahun itu sudah ada tes IQ-nya, Bu. Tes IQ-nya bukan berupa ya disesuaikan dengan kemampuan saat itu anak usia segitu, Bu. Jadi nggak usah khawatir nanti, kan anak saya belum bisa nulis. Tesnya seperti apa? Bukan tes kemampuan, tetapi tes fungsi kognisi, tidak harus akademik, Bu. Bukan akademik. Sejak 3 tahun itu sudah ada tes IQ-nya. Ya, menggabungkan warna, kemudian menirukan
contoh gambar coret-coret itu kan untuk melihat, kemudian mengikuti satu logika, kalau pohon yang ke sini, ini yang mana, nah itu seperti itu. Jadi misalnya ini apa, gambar sapi, terus di sini kita lihat ada gambar sapi, ada gambar burung, ada gajah, coba yang kamu lihat tadi itu di situ ada enggak, jadi begitu aja Bu, jadi nggak usah khawatir, bukan yang aneh-aneh, pasti bisa. Oh, pikir nanti kayak ada perhitungan gitu-gitu kan? Enggak. Begitu, bukan Kan ya? kemampuan berpikir hitung-hitungan itu untuk usia berapa, kalau usia 5 Oh, oke. tahun, 4 tahun itu kan bukan begitu Bu. Oh, ya. Terima kasih banyak atas pencerahannya, Ibu. Iya Baik, Bu. Selamat malam. terima kasih Bu Wiyah, jauh-jauh dari Palembang gabung ke Jogja ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bu Lucy. Selamat malam Bu, izin bertanya apakah untuk menetapkan gifted atau lainnya harus psikolog khusus gifted? Karena anak saya sudah tes IQ 3 kali tapi tidak bisa mengukur pasti karena jomplang. Sudah ke 10 psikolog, luar biasa. Luar biasa Bu. Tapi beda hasil diagnosanya. Ada yang bilang SPD, ADD, ADHD, sedangkan saya butuh hasil asesmen yang jelas buat cari sekolah. Karena sampai saat ini masih sekolah di sekolah anak berkebutuhan khusus karena sekolah formal menolak anak saya. Luar biasa, 10 psikolog. Luar biasa. Iya. Silakan Bu Endang. Ini yang ditanyakan dengan psikolog tadi apa Bu? Oh, siapa yang berhak? Ya, Yang berhak apakah itu. untuk menetapkan gifted harus psikolog khusus gifted? Oh, tidak sih Bu, tidak. Paling tidak, nggak ada psikolog khusus gifted itu, nggak ada license-nya soalnya. Tetapi psikolog yang tertarik pada gifted, yang banyak belajar pada tentang giftedness, itulah yang kalau di dalam biasanya di masalah perkembangan anak, pasti diagnosa di Indonesia itu, kalau di SM5 itu dikatakan bahwa yang berhak memberikan diagnosa itu adalah dokter anak, psikiatri, kemudian kalau psikolog klinis begitu, psikolog pendidikan begitu. Jadi memang kan kalau saya mengatakan psikolog umum bisa, psikolog industri kan nggak bisa gitu. Jadi tetap harus yang belajar tentang anak-anak gitu kalau untuk anak gitu. Bu. Baik, tolong saya dibantu kalau ada yang raise hand di info ya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan di chat room dari Bu Eva. Ini pertanyaannya ditulis panjang sekali. Mohon maaf saya bacakan intinya saja supaya tidak kelamaan dengar saya yang ngomong. Jadi anaknya itu belum tahu gifted atau tidak. Pada saat 4 tahun itu sudah pernah di tes IQ. Skornya 127, sekarang umur sempat dikatakan kemungkinan gifted. Saat usia 7 tahun menggunakan metode Montessori. Kemudian karena tidak begitu terlihat masalahnya saat dia bersosialisasi dengan teman, hanya masalah saat bangun, mau sekolah susah minta ampun. Kemudian masalah yang muncul, manja, papa harus sama mama, ketakutan suara petir, ngeyelan saat dinasihati, masih susah disiplin waktu. Pertanyaannya adalah saya tindakan apa yang harus dilakukan? Seperti halnya apakah harus ke psikolog? Iya. Singkat masih panjang begitu Bu Endang. Iya. Jadi singkatnya pertanyaannya adalah anaknya yang sensitif, kemudian susah ngeyelan ya, terus kemudian apakah sudah ke mana dia? Bingung jadinya kepanjangan. Masih di mute Bu. Ya, sudah pernah ke psikolog 1 kali waktu umur 4 tahun. Dikatakan kemungkinan mengarah ke gifted. Iya. 127. Iya. Iya.
Ya, sebetulnya patokan tidak hanya gifted IQ ya, tetapi ada portofolio dia pernah membuat apa, karya-karyanya begitu ya untuk diagnosa. Tetapi kalau memang anak itu memang menunjukkan banyak kecenderungan dimiliki ciri-ciri gifted ya, kita mesti juga berani bahwa dia anak gifted gitu. 127 itu sudah gifted kalau dia menunjukkan hal-hal yang saya berani dia gifted kalau dia sudah menunjukkan karya yang memang lebih unggul dari teman-temannya. Terus kemudian dari subtesnya itu ada yang nilainya tuh menjorok banget. Nah, itulah kelebihan dia, bakatnya dia di sana. Nah, itu. Jadi dia memang gifted. Kemudian kalau dia ngeyel, itu memang memberi nasihat atau memberikan aturan pada anak gifted itu tidak sama dengan anak yang bukan gifted. Harus ada penjelasan yang bisa diterima akalnya anak gitu. Sebetulnya nggak harus. Nanti kadang-kadang kalau sudah seperti itu ya keluhannya ya. Nanti kemudian kalau udah konsultasi dengan saya, terus dia ibunya merasa, oh iya Bu, saya nanti akan ketahuan kalau ibu tuh ternyata kalau memberitahu nasihat itu berkali-kali gitu. Ada ketidakkonsistenan dalam pola pengasuhan. Nah ini itu semakin ngayalan tuh begitu. Jadi tidak konsisten. Kemudian kalau menasihati tidak berdasarkan logika rasio, misalnya tidak rasional itu seperti ini loh. Jangan buka payung dalam rumah, nanti orang gila masuk. Ya tentu saja anak gifted nggak akan bisa paham. Itu contohnya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ngasih contoh anak yang gifted, anak yang pandai saja, anak yang pandai itu anak yang biasa tapi juga kritis. Itu aja, bukan gifted aja, itu juga nggak bisa dinasihati dengan cara seperti itu. Cara bicara dengan anak gifted itu berbeda. Tidak banyak, tidak mengulang-ulang kalimat, tetapi harus rasional, harus pinter menyampaikan pesan aturannya gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang. Luar biasa ya, ini pertanyaan begitu dibuka sesi tanya jawab, pertanyaan tidak berhenti bertubi-tubi dan masih terus masuk. Masih adakah yang raise hand? Kelihatannya Di sini masih banyak, di chat banyak Bu. Ya, di chat masih banyak Bu, masih ada 3 lagi. Wah, boleh saya dibantu? Ada pertanyaan yang satu dari Bu Susan, berapa lama biasanya penegakan diagnosa gifted? Mau langsung dijawab dulu Bu? Langsung saya jawab Endang? aja, saya jawab ringkas karena udah hampir 48 menit. Jadi berapa lama itu tergantung. Jadi begini, kalau masalah itu mudah, itu cepat. Mudah tuh begini artinya, dites anaknya bisa. Anak menunjukkan karakteristik sifat-sifat yang menunjukkan bahwa dia punya sifat khas anak gifted. Anak gifted itu yang anak kreatif, anak yang berpikir jauh ke depan, itu cepat karena jelas. Tapi yang lama itu perlu beberapa natural setting untuk meyakinkan. Dan kemudian perlu juga kerjasama orang tua dengan psikolog. Artinya begini, orang tua pengamat yang baik, sehingga dalam konsultasi itu ibunya memberikan gambaran juga lebih jelas. Karena kalau ibunya itu tidak terlalu paham, terus kemudian menengok ke susternya, sus itu bisa nggak ya dia gini? Nah itu udah nggak jelas, bingung kita. Karena yang tahu susternya, ibunya nggak terlalu paham. Nah, itu lama Bu, jadi tergantung. Anak suster gitu ya? Iya. Atau apa ya kita ibunya nggak jelas itu susah saya. Harus melakukan sendiri soalnya. Oke, baik. Terima kasih. Bu Endang, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang luar biasa mungkin ya. Izin bertanya, untuk hasil diagnosa psikolog, apakah cukup disampaikan secara lisan saja atau harus dalam bentuk tertulis? Itu tergantung permintaan. Tergantung minta aja, Pak,
atau Bu ke psikolognya ya, boleh nggak saya minta laporan secara tertulis gitu. Kalau diem aja ya mungkin nggak diberikan, karena kan membuat laporan tuh lama. Oke, berarti ini nanti terkait dengan apa yang boleh diminta, apa hak-hak klien mungkin ya, Bu Endang ya. Ini kita tunggu bahasannya ini ada pada topik hari yang berikutnya. Jadi jangan dikasih bocoran hari ini ya, tapi boleh buat penasaran orang untuk tetap mengikuti acara kita sampai turu 7 hari seru. Oke, saya cek dulu apakah masih ada pertanyaan yang tertinggal. Masih ada dari Bu Irma. Bu Endang, saya mau bertanya, kalau seorang anak dari hasil tes sudah dinyatakan gifted, nah dengan berjalannya waktu, jika suatu saat dites lagi, apakah hasilnya akan tetap gifted atau masih bisa berubah-ubah? Silakan, Bu. Gifted itu sebetulnya itu potensi ya. Gifted itu adalah potensi. Jadi masih ada, hanya hidden. Ya. Kalau psikolognya itu melihat ada karakteristik tertentu, itu gampang kita memberikan diagnosa dia gifted. Tetapi pada anak-anak yang hidden, itu penggaliannya harus lebih dalam lagi. Karena lewatnya kan seperti saya pernah ngetes anak IQ-nya SMA itu susah ya. 145 apa 147 atau 152 saya lupa. Paling tinggi yang saya ngetes dari ratusan siswa. Kemudian saya panggil dia. Kemudian saya panggil, saya tanya, kamu pernah juara kelas enggak? Wah, itu masa lalu, Bu, masa lalu katanya. Nah, sekarang gimana rapotnya? Wah, kebakaran, Bu, kebakaran. Sama teman-temannya tuh ketawa, kelihatannya tuh seneng banget. Nah, itu kalau kita lihat, dia nggak ada gifted-giftednya pada saat itu. Potensinya itu tersembunyi, jadi hidden. Jadi pada saat itu gurunya pun nggak akan ada yang mengira kalau dia gifted begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya bahwa sebetulnya itu masih. Tapi kalau kelihatan prestasinya itu biasa, kemudian tesnya itu dengan Wechsler nggak kelihatan. Makanya saya kalau ngetes itu tidak hanya satu tes, saya pasti dua. Karena untuk melihat yang satu sifatnya fluid intelligence, yang satu sifatnya crystallized intelligence. Jadi untuk bahan perbandingan untuk yang hidden akan terungkap pada tes yang sifatnya fluid intelligence. Gitu, Bu. Ya, baik Bu Endang. Sepertinya itu harus menjadi pertanyaan yang terakhir yang bisa dijawab pada sesi kita malam ini. Karena ini nggak terasa nih Bu, sudah 2 jam hampir habis ini Bu. Kalau misalnya mau dilanjutkan ini sepertinya sampai tengah malam pun akan terus berlanjut. Tetapi kita harus stop supaya ada rasa penasaran belum puas sehingga besok tetap hadir lagi untuk turu bersama PSIGC Jogja. Tetapi sebelum mengakhiri, mungkin saya sekedar mengingatkan untuk teman-teman peserta terutama, tolong kami panitia dibantu dengan mengisi lembar evaluasi hari ini ya. Nanti akan dibagikan oleh panitia. Kemudian yang kedua, tolong dibantu kalau ada yang belum masuk WA group untuk menghubungi co-host yang ada di sini supaya bisa dicek pagi. Jangan sampai seperti tadi sudah setengah jam berjalan, ada yang tiba-tiba japri saya, Bupat kok saya belum masuk. Kan, padahal saya tidak ada di grup yang peserta, kok tahu-tahunya ngubungin saya, oh ternyata teman lama. Ada sahabat lama yang masuk ke sini. Terima kasih. Bu Endang, boleh sebagai closing statement kalau ada yang mau disampaikan, pesan terakhir malam ini, bukan selanjutnya ya Bu Endang, malam ini saja. Malam ini saja ya Bu ya. Jadi saya pesan untuk Ibu-ibu tentang diagnosa. Ini bahwa sesungguhnya kalau memahami diagnosa itu
kalau ada misdiagnosa, itu bukan salah psikolog, mungkin karena memang gejala yang dilihat saat itu. Tetapi yang harus hati-hati kita dalam menerima diagnosa itu adalah harus memahami dan harus jujur, harus memberikan informasi yang cukup untuk psikolog di dalam memberikan diagnosa. Itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Endang atas pencerahannya. Dari 2 jam kita berdiskusi, sudah sedikit bertambah pinter. Harapan saya semoga ibu-ibu semua yang hari ini bergabung setidaknya mendapatkan ilmu baru yang bisa mencerahkan, jadi tidak melulu harus sering-sering jajan psikolog, kita perlu psikolog sesuai saja pada porsinya. Dan yang pasti PSGGC Jogja akan terus berusaha untuk kita bisa belajar bersama-sama, terutama dengan rangkaian kegiatan kita turu bersama PSGGC Jogja. Jangan lupa besok sesi kedua, ya, pada hari kedua kita akan bertemu dengan 2 orang tua, ya. Salah satunya kalau ibu-ibu membaca berita tentang mahasiswa termuda di kedua perguruan tinggi, yaitu di UGM, ya, mahasiswa termuda di UGM tahun ini itu Wilang boleh dadah. Nah, itu dia, itu terdakwanya. Yang mana, Bu? Oh, yang mana tadi kalau saya nggak lihat? Wilang ya? Wilang ya? Wilang, betul. Nah, besok mamanya si Wilang yang akan berbagi cerita bersama kita. Jadi di balik, kalau saya katakan, saya kenal Wilang ini dari umur 7 tahun. Kayaknya kurang ya, dari kecil sekali ya Wilangnya. Dan memang terlihat sangat manis. Jadi di PSGGC Jogja ini terkenal Wilang ini anak manis, Bu Endang. Anak gifted idaman semua orang tua, gitu kan. Tapi saya tahu persis bagaimana perjuangan ibunya di balik manisnya Wilang. Kita akan lihat besok bersama 1 orang tua lagi, ada Bu Wahyu yang akan menceritakan pengalamannya mendampingi Muel yang ceriwis, kalau saya katakan. Ya, jadi setiap anak gifted ini ada cerita di balik si anak itu sendiri. Nantikan, pastikan besok ibu-ibu tidak terlambat untuk bergabung di acara kita turu bersama PSGGC Jogja hari kedua. Acara hari ini saya tutup dan saya kembalikan kepada Wilang. Oke, terima kasih. Saya remove spotlight-nya dulu. Baik, terima kasih kepada Bu Endang, juga terima kasih kepada Bu Patricia untuk sesi materi dan sesi diskusinya pada hari ini. Tadi nama saya sempat di-spoiler untuk acara besoknya. Tidak apa-apa. Setelah ini dimohon untuk para peserta mengecek kembali apakah sudah mengisi formulir-formulir yang sudah dikirimkan oleh host di kolom chat, supaya segera bisa diisi. Kemudian apalagi ya, cukup sekian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Endang, terima kasih kepada segenap panitia. Selamat beristirahat bagi kita semua. Wilang, minta tolong foto sebentar, Wilang. Oh iya, lupa. Mari sebelum kita live dari Zoom ini, mari kita foto sebentar. Saya akan bantu dengan berhitungnya. Yang bisa untuk buka kamera dipersilahkan, yang bisa buka kamera. Rame. Kalau bukan gitu kan ketahuan cantik-cantik semua. Ini kelihatan mama-mamanya. Baik, apakah yang memfoto sudah siap? Oke. Saya hitung. 1, 2, 3. Halaman 2. Halaman 2, ini di laptop saya ada 3 halaman. Siap-siap. 1, 2, 3.
halaman terakhir. Baik. 1, 2, 3. Oke, dengan selesainya kita foto, kecuali ada pengumuman lagi, saya tutup acara pada hari ini. Selamat beristirahat. Saya hanya menambahkan satu pesan, setelah peserta boleh meninggalkan tempat, sementara panitia saya harap menunggu dulu sebentar. Bu Endang, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Selamat malam Bu Endang, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih, Terima kasih Bu Endang. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.